Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin hubungan kamu dengan seseorang ini lagi tarik ulur, dan bagaimana koneksi kamu bersama diri dia? Mengapa sering tarik ulur? Padahal kalian sama-sama merasakan sebuah cinta di dalam hubungan tersebut. Pembacaan ini bersifat timeless, bisa dilihat kapanpun, dan energinya tak terbatas oleh waktu ya. Tapi kita akan cek bersama-sama energi tarik ulur sebuah hubungan antara kamu versus diri dia. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, kita akan cek untuk signifikatornya ya. Ini Kevin pakai kartu yang gede banget. Buat shuffle juga berat ya. Kita akan cek untuk energi signifikatornya. Ini adalah energinya dia. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan yang hubungannya sering tarik ulur. Bukan benang aja ya yang ditarik ulur, tapi hubungan ternyata ada yang ditarik ulur. Kita cek sebagai signifikator. Ini adalah signifikator atau energi terbesar dalam hubungan kamu bersama diri dia. Energinya seperti apa? Untuk kartu yang pertama, ada kartu Knight of Cup. Oke, sahabat kebahagiaan, antara mencintai dan dicintai, dalam hubungan ini pada dasarnya kalian memiliki frekuensi yang sama. Sama-sama masih memiliki sebuah minat untuk melanjutkan hubungan ini ke taraf yang jauh lebih baik. Semesta berkata bahwa jiwa kalian di dalam cinta ini masih berharap hubungannya itu baik-baik saja. Knight atau kartu kesatria memiliki makna tentang sebuah perjalanan. Cup adalah maknanya adalah tentang sebuah cinta. Perjalanan di dalam sebuah cinta. Pada dasarnya kalian masih ingin saling mencintai satu sama lain. Masih berharap hubungan ini tetap lanjut. Meskipun terkadang sering tarik ulur. Yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bosan banget. Kenapa hubunganku kayak gini gak stabil? Kenapa bisa seperti ini? Apakah dia tidak lagi mencintai aku? Tapi terkadang dia juga kembali masuk dalam hubungan ini. Yang membuat sahabat kebahagiaan bimbang dan tak tahu harus ngelakuin apa terhadap hubungan ini. Sementara di antara sahabat kebahagiaan mungkin hanya ngikutin alurnya saja. Dia datang, kamu terima, dia pergi, kamu galau. Selalu seperti itu. Namun di sisi lain, harapan dalam hubungan ini ternyata masih ada. Masih ada untuk terus-terusan lanjut. Kartunya adalah kesatria. Indikasinya hubungan kamu ternyata masih ada kekuatan untuk lanjut ya. Melanjutkan hubungan ini, mudah-mudahan bisa ke taraf yang lebih baik lagi, ke hubungan-hubungan yang jauh lebih bisa merasakan sisi emosional. Ya mungkin hubungan kalian tuh terlalu sensitif ya, terlalu sensitif. Hal-hal yang sifatnya adalah sebenarnya itu sepele, tapi nggak tahu kenapa itu dipermasalahkan menjadi yang terlalu besar gitu. Dan kemudian tindakan yang biasa sering dia lakukan adalah off sama kamu. Atau tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ngeblokir, tapi kalau butuh muncul lagi. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia tidak stabil? Kita akan cek untuk energi selanjutnya. Ada kartu Two of Pentacle. Sahabat kebahagiaan, Two of Pentacle ini simbolnya kayak seseorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu ya. Ditimbang-timbang di sini. Bukan bayi doang yang ditimbang-timbang, ternyata hubungan juga ada yang ditimbang-timbang. Tapi bayi juga disayang ya. Kalau bayi bukan ditimbang ya, tapi ditimang-timang ya. Indikasinya adalah hubungan kamu bersama diri dia ternyata banyak sekali pertimbangan. Orang ini ternyata masih ragu. Ragu terhadap hubungan ini.
Padahal memang masih ada ketertarikan satu sama lain. Tapi yang menjadi pertimbangan yang paling besar itu adalah komitmen. Kita tahu ya sobat kebahagiaan, komponen cinta yang paling penting di dalam sebuah hubungan itu adalah komponen komitmen. Selain dari gairah dan keintiman. Komitmen itu adalah penyeimbang. Jika tidak ada sebuah komitmen di sini, maka hubungannya sering on off. Jangankan yang tidak ada komitmen, yang komitmen pun bisa melakukan hubungan on off. Karena ketidakadaan keintiman di dalam sebuah hubungan. Kamu sama dia pada dasarnya memang masih intim. Kalau dari segi cinta kalian masih ngerasain perasaan emosional yang sama. Tapi tidak ada komitmen, akhirnya hubungannya itu gampang sekali dipertimbangkan. Apakah kamu menjadi pilihan, apakah kamu sesuatu hal yang menyenangkan bagi dia atau tidak ya. Ditimbang-timbang di sini. Tapi Kevin melihat ya sobat kebahagiaan, orang ini sebenarnya tak mampu untuk melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Karena dia sudah terbiasa ngejalin hubungan dengan kamu. Karena dia sudah terbiasa menjalin waktu bersama sahabat kebahagiaan. Bucinnya dia tuh pernah sama kamu, rasa sayangnya pernah sama kamu, dan bahkan air matanya pernah dia tunjukkan di depan mata kamu. Sehingga cinta ini memang melibatkan cinta secara emosional. Yang terkadang cinta secara fisik ini membuat diri dia memang harus bisa menuntut sesuatu kepada sahabat kebahagiaan. Entah hal-hal yang berkaitan dari segi fisik, pertemuan, atau sesuatu hal yang sifatnya adalah keinginannya dia untuk melakukan apa. Kevin melihat di sini energi orang ini memang yang sering tarik ulur ini banyak sekali yang dipertimbangkan ya. Mempertimbangkan tentang status, tentang hubungan, tentang sebab akibat, dan orang ini pastinya pengennya mendapatkan sebuah keuntungan dalam hubungan ini. Apa keuntungannya? Ya dia pengen segala sesuatu keinginannya itu terpenuhi. Pengennya diperhatikan. Pengennya ya apapun kehendaknya dia diturutin, kalau enggak jengkel kayak anak kecil. Dan di sini Kevin lihat ya sobat kebahagiaan, mencintai diri dia itu tidak semudah itu ya. Walaupun kalian ngerasain gejolak emosional yang mendalam, tapi sahabat kebahagiaan juga kayak ngerasa bahwa ya terkadang dia tuh sering munculkan sisi kekanak-kanakannya dia yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak kapan sih dia bisa dewasa, kapan sih dia bisa bersikap tegas dalam sebuah hubungan ini. Jangan hanya sahabat kebahagiaan yang selalu memberikan ketegasan kepada diri dia, tapi dia tidak pernah memberikan ketegasan untuk dirinya sendiri. Sama dirinya sendiri aja gak tegas, gimana dalam hubungan semacam ini? Maka hubungan tarik ulur yang sering dia lakukan ini bisa menjadi sebuah tabiatnya dia, atau mungkin juga sebagai kebiasaannya dia. Orang yang sering tarik ulur itu adalah tipikal orang yang tidak tahu solusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Seperti seorang pecundang yang hanya menyerah begitu saja, namun di dalam hatinya masih berharap semuanya baik-baik saja. Ya daripada itu lebih baik diobrolkan sahabat kebahagiaan. Karena yang namanya komunikasi dalam sebuah hubungan itu adalah bentuk dari kerjasama kalian untuk menyelesaikan sebuah solusi dari berbagai permasalahan. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Yang nggak bisa nyelesain itu adalah bagaimana kalian itu berpikir, bagaimana kalian itu menciptakan pikiran-pikirannya tersendiri. Oke, selanjutnya ada kartu Eight of Swords. Sahabat kebahagiaan, ternyata hubungan yang tarik ulur ini dia itu sebenarnya nggak mau loh hubungannya tuh kayak gini. Ada sisi ketakutan diri dia dan stres untuk diri dia kalau misalkan pada kenyataannya dia sering tarik ulur sama kamu dan kamu benar-benar ngelepasin dia dan ngeblok dia dan benar-benar kamu tuh udah ninggalin dia. Dia tuh bisa stres sendiri dan dia bisa menyesali tentang perbuatan yang pernah dilakukan kepada sahabat kebahagiaan. Ya kamu boleh cinta, tapi kamu tidak boleh bodoh dalam cinta. Kalau misalkan dia sudah sering melakukan hubungan tarik ulur sama sahabat kebahagiaan, kamu juga harus tegas. Kalau kamu nggak tegas, ya dia selamanya akan mempertimbangkan kamu. Di sini, ketika sahabat kebahagiaan tegas, apa yang terjadi pada diri dia? Eight of Swords di sini ada simbol seseorang yang ekspresinya lihat ya, dia tuh udah pusing banget kayak iklan Oskadon, megang kepala, pusing lalu ke 8 pedang ini nusuk ke belakang ke bawah, mengindikasi bahwa orang ini banyak sekali tekanan. Hidup tanpamu banyak sekali tekanan. Ini yang dia rasakan. Karena ketika dia bermasalah, larinya sama kamu. Dan cinta jangan sebodoh ini ya, sahabat kebahagiaan. Cinta juga harus bisa menghargai diri sendiri, bagaimana kamu diperlakukan oleh diri dia dan bagaimana kamu memperlakukan cinta itu. Hubungan yang sering tarik ulur itu adalah hubungan yang tidak sehat.
Kenapa seperti itu? Ya karena kalian tidak bisa menyelesaikan permasalahannya itu dengan solusi. Cinta itu bukan tentang mencintai diri sendiri saja, tapi cinta itu bersama diri dia adalah bagaimana kalian bisa bekerja sama di dalam sebuah permasalahan. Cinta itu bukan cuma senang-senangnya doang. Hari ini senang, hari ini happy, hari ini mesra-mesraan. Ya kita nggak tahu besoknya itu kayak apa. Kalau ada masalah, ya masa kita akan mengabaikan rasa senang dan rasa bahagia yang pernah kita rasakan bersama. Kalau benar-benar cinta pasti merawat. Di sini Kevin melihat orang ini justru akan kehilangan ya, akan ngerasa kehilangan dan nyesel banget kalau misalkan kamu tuh tegas pada diri kamu sendiri, dan sahabat kebahagiaan akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk tidak terpengaruh sama diri dia, maka dia akan kewalahan sendiri sahabat kebahagiaan. Kalau dia udah kewalahan sendiri, ya energinya dia tuh bisa maksa kamu, dan orang ini terkadang bisa nekat ya. Apapun bisa dia lakukan demi menguasai cinta kamu. Karena cinta yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan ini adalah bentuk dari energinya dia yang pada dasarnya itu pengen menguasai kamu, dan dia sering ngerepotin sahabat kebahagiaan. Wow. Ketiga kartu ini juga sudah mengindikasi bahwa hubungan kalian itu memang ada sesuatu hal yang tidak sehat ya, atau toksik di dalam sebuah hubungan. Karena Eight of Swords itu simbol dari sebuah tekanan ya dalam sebuah hubungan. Kalau misalnya hubungannya toksik di sini, ya kalian masih ada harapan cinta di sini, ya lebih baik diperbaiki. Apakah ini bisa diperbaiki? Jawabannya masih bisa. Kartu pertama itu adalah kartu kesatria ya, mengindikasi bahwa semuanya adalah sebuah proses. Kalau sebuah proses pasti bisa diperbaiki. Ini bukan happy ending. Ini bukan tentang ending kamu bakalan kayak gini enggak. Tapi ini tentang sesuatu hal yang bisa kalian perbaiki. Nah, cara memperbaiki itu semua memang ada sebuah kerjasama. Di kartu tengah ini ada 2 pentacle. 2 pentacle itu mengindikasi kamu dan diri dia. Ada yang paling berat, ada yang paling ringan. Di sini mengindikasi bahwa kalau ego kalian itu terlalu besar, tidak bisa seimbang, maka hubungannya itu sulit diimbangi satu sama lain. Sehingga kekuatan kalian di sini harus bisa saling mempercayai satu sama lain, dan juga jangan terlalu egois. Dia itu egonya gede banget. Kamu juga terkadang juga sering munculkan sisi ego kamu tanpa kamu sadari. Dan kalau hubungannya terus-terusan kayak gitu, kapan kalian bisa merasakan sebuah kedamaian dan kebahagiaan yang sifatnya adalah tetap? Kalau misalkan hubungannya sering kayak gini, ya maka dari itu ketika kita mencintai seseorang, kita harus bisa berani dalam berstrategi cinta. Kita harus punya strategi loh saat kebagian dalam cinta. Di channel YouTube-nya Kevin kan Kevin selalu menyampaikan bukan hanya tentang tarotnya saja, tapi tentang sisi psikologinya. Kalau kita pengen hubungan yang nyaman, aman, punya tujuan, ya kita harus memiliki ketiga komponen cinta itu. Gairah, keintiman, dan juga komitmen. Hubungan yang memiliki gairah pasti akan ada rasa tarik-menariknya, ketertarikan satu sama lain, baik secara hasrat seksual ataupun secara minat, dan ada romansa di situ. Dari keintiman, bagaimana kalian merasakan cinta itu sebagai bentuk emosional yang kalian rasakan bersama, termasuk koneksi cinta dan koneksi jiwa. Lalu komitmen, dalam hubungan itu pasti harus ada sebuah komitmen. Kalau hubungan tidak ada sebuah komitmen, tidak ada sebuah tujuan, ya hubungannya gampang banget ngalami permasalahan-permasalahan yang namanya tarik ulur. Komitmen itu adalah penyeimbang. Komitmen itu adalah istilahnya adalah kontrak kamu bersama diri dia. Ya walaupun tidak hitam di atas putih atau putih di atas hitam ya. Hitam di atas putih bukan. Tapi kontrak itu adalah bagaimana kalian itu terikat satu sama lain dengan sebuah komitmen. Komitmen itu bisa tentang sebuah pernikahan, tentang sesuatu hal yang dijanjikan bersama dan disepakati bersama-sama. Karena itu adalah sebuah acuan. Agar sahabat kebahagiaan juga punya sebuah tujuan dalam sebuah hubungan. Oke, karena temanya tentang kamu versus diri dia, energinya Kevin akan versuskan ya. Kita akan cek bersama-sama. Ini Kevin pakai 2 kartu. Kartu yang pertama ini adalah energi kamu, ini adalah energinya dia. Apakah berkesinambungan atau tidak? Nanti jalan keluarnya itu seperti apa ya? Hubungan yang sering tarik ulur, kamu versus diri dia. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Oke. Kita akan cek bersama-sama. Dan apapun yang Kevin bacakan di sini hasilnya, ini adalah hasil general reading ya. Jadi jika tidak sesuai dengan harapan kamu atau apa, Kevin percaya dan yakin bahwa kalian adalah orang yang bijaksana, dan kalian bisa mengambil sebuah keputusannya dalam pembacaan kita kali ini.
kita akan cek. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan terhubung kepada dia yang sering tarik ulur. Oke. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan terhubung kepada diri dia. Lalu yang selanjutnya ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ini bukan energi ya. Wow, ini juga bukan energi. Biasanya kan ada yang kartu lompat itu dibaca. Kalau Kevin rasain dulu itu energi atau bukan. Ini adalah energinya dia. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan, nanti kita akan bandingkan bagaimana energi kamu bersama diri dia, apakah ada ego atau tidak. Kita akan cek bersama-sama. Oke, yang pertama adalah energi sahabat kebahagiaan terhadap diri dia. Kartunya adalah kartu King of Castle, sahabat kebahagiaan. Pada dasarnya kamu masih memiliki kekuatan dan kemampuan ya untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Kamu adalah sang visionernya. Kamu adalah seseorang yang punya daya kreativitas untuk menciptakan hubungan ini menjadi baik-baik saja. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus. Apapun yang kamu lakukan itu atas dasar cinta, bukan main-main. Kartunya adalah King. King itu adalah penguasa ya. King itu adalah pengendali. Kamu mengendalikan segala sesuatunya itu atas dasar cinta yang digerakkan oleh cinta kasih kamu terhadap orang ini. Jadi dalam hubungan sering tarik ulur semacam ini, pada dasarnya kamu memiliki kontrol yang baik ya sahabat kebahagiaan untuk bisa mengendalikan ini semua. Kalau kamu pengen mengendalikan hubungan ini menjadi yang baik-baik saja, itu bisa terjadi karena kamu adalah visionernya. Kamu adalah pengendalinya di sini. Jadi kalau sahabat kebahagiaan kayak pasrah banget sama diri dia, bukan saatnya kamu pasrah. Ini adalah saatnya kamu untuk berjuang, untuk bisa tegas pada diri kamu sendiri dan meyakinkan bahwa aku adalah penguasa cintanya. Aku tidak mau diperbudak oleh cinta. Karena aku adalah penguasa cinta, maka aku bisa mengendalikan cinta. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana untuk energinya dia? Oke, ada kartu Nine of Pentacle, ini simbolnya kayak bayangan kuntilanak ya. Nine of Pentacle di sini bagaimana energinya dia? Dia itu tipe kalau orang yang bilangnya itu adalah terserah. Ini Kevin benci banget ya kalau orang tuh bilangnya terserah. Gak tau kenapa kalau ada kata-kata terserah gitu, itu pengennya dijambak aja atau gimana ya. Tapi nggak boleh saling menyakiti gitu ya. Di sini kami melihat untuk energi diri dia itu memang kayak pasrah banget, kayak ya kalau tarik ulur kayak gini, ya dia udah cuek, udah kayak bodo amat sama kamu. Tapi pada dasarnya orang ini sebenarnya tuh ngarep banget. Dan ketika dia mengulur hubungan ini, pada dasarnya dia itu sedang menunda. Apa yang dia tunda? Dia menunda tentang sebuah perpisahan. Perpisahannya pengennya tuh kamu tuh nyesel sama dia. Kamu yang nyesel banget kehilangan diri dia. Nah ini adalah sesuatu hal yang dia inginkan. Ketika hubungannya berakhir, dia pengennya kamu yang nyesel banget. Maka dari itu kamu di sini punya kartu King of Castle bahwa sahabat kebahagiaan adalah visionernya. Kamu adalah penguasanya. Maka ketika terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan, hubungannya putus atau kandas, kamu tidak ada rasa bersalah, kayak aduh nyesel banget sayang, maafin aku. Seakan-akan kamu tuh kayak ngemis cinta sama dia. Itu yang diharapkan. Kamu yang nyesel tentang hubungan semacam ini jika putus. Dia tuh pengennya tuh kayak gitu. Ini mungkin sisi egonya dia ya, sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan hubungan kamu dengan diri dia itu tidak ada sebuah ego yang besar sehingga kalian itu bisa berdamai di dalam sebuah hubungan. Walaupun udah putus atau apa, ya baik-baik lah.
Yang namanya sebuah hubungan kita datang utuk-utuk assalamualaikum, datangnya baik-baik, dia nyambut baik. Ya kalau misalkan berpisah ya perpisahannya juga baik-baik saja dong. Masa datang baik-baik, keluarnya penuh dengan dendam. Nah, itu adalah seseorang yang tidak menghargai yang namanya sebuah manusia atau menghargai sebuah hubungan. Apapun yang terjadi, jika kalian berani untuk cinta, datang untuk cinta, ya keluarnya juga dengan cinta. Kalau keluarnya penuh dengan ego, penuh dengan amarah, itu juga akan berpengaruh di kehidupan atau di hubungan-hubungan selanjutnya loh, sahabat kebahagiaan. Maka dari itu ketika kita ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, pastikan kita itu harus berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan keadaan dan berdamai dengan masa lalu. Jangan sampai kita menyimpan sebuah dendam, tidak berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, nanti kita ngejalin hubungan dengan orang baru itu masih ngalamin trauma cinta. Itu berbahaya kalau kita nih baru ngejalin hubungan nih sama seseorang, putus, aduh itu orangnya toksik banget, kita putus, tapi kita tidak berdamai dengan keadaan, tidak berdamai dan memaafkan diri dia, masih ada unek-unek dendam. Ketika kita ngejalin hubungan dengan orang baru, ya energi traumanya itu masih terasa loh, masih terasa. Maka dari itu kalau misalkan sahabat kebahagiaan sering mengalami siklus semacam ini, cobalah untuk sementara kamu jomblo dulu kurang lebih 8 bulan. Kok lama banget Kevin? Nah 8 bulan di situ kalian gunakan untuk self love, agar sahabat kebahagiaan bisa mendapatkan siapapun aja yang datang sama kamu itu adalah orang yang pantas, orang yang layak. Energi kita itu narik loh. Kalau energi kita masih ada trauma masa lalu, energi kita itu negatif, yang keserap itu negatif juga. Kita ngundang energi itu. Tapi kalau kita sudah self love, kita sudah bersih pada diri kita sendiri, ya yang datang juga akan bersih, benar-benar netral, benar-benar positif untuk diri kita. Kekuatan self love itu luar biasa. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya ada kartu 7 Crips ya. Mengindikasi bahwa hubungan kamu dengan diri dia, sahabat kebahagiaan, kamu tuh melakukan apapun itu memang atas dasar ketulusan ya. Sehingga terkadang sahabat kebahagiaan itu kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya yang pekok itu siapa? Kenapa kamu mencintai diri dia tuh terlalu besar semacam ini? Kita belajar aja deh sahabat kebahagiaan. Kita harus punya tolak ukur dalam artian gini. Kalau kita cinta seseorang, tolak ukurnya adalah mencintai diri sendiri. Kalau kita melebihi mencintai diri dia, melebihi mencintai diri sendiri, artinya kita harus berhati-hati. Ada kalanya kita itu tergoda oleh sesuatu hal yang sifatnya itu cinta. Cinta kita itu besar kepada diri dia, sehingga kita lupa untuk mencintai diri sendiri dan memikirkan tentang keadaan kita. Di sini sahabat kebahagiaan memang tulus, kamu memang baik banget sama diri dia. Karena kebaikanmu yang terlalu besar kepada diri dia ini terkadang sahabat kebahagiaan tuh kayak disepelekan. Lalu bagaimana untuk diri dia? Tuh kan ternyata benar kan, dia yang ngedalain kamu nih selama ini, kartunya adalah Emperor. Emperor atau sang penguasa. Orang ini tuh yang sering tarik ulur sama kamu tuh pengennya gini. Kalau terjadi sebuah sesuatu, kamu yang nyesel kehilangan aku. Makanya ketika dia lagi ulur hubungan sama kamu jangan istilahnya tuh kayak mengemis cinta atau datang sama dia ngarep banget, ayo sayang balikan, ayo sayang gini. Enggak, jangan. Lebih baik sahabat kebahagiaan self love, kamu mempercantik diri, mempertampan diri. Kamu senang-senang, happy dengan diri sendiri, bersukacita dengan teman-teman kamu. Dia tuh pasti nengokin kamu loh. Dia pasti mata-matain kamu. Dan ketika dia lihat kamu bahagia, kamu jalan-jalan, kamu senang-senang, kamu happy di situ, orang ini akan ngerasa bahwa, wah, kok jadi gini ya? Aku tinggal malah kamu senang-senang ya. Dia akan ngerasa iri di dalam diri. Dia itu justru akan merasa puas kalau misalkan sahabat kebahagiaan itu dia lagi off sama kamu, tapi dia masih mantau kamu tuh nangis, kamu tuh update story yang sedih, oh dia senang banget. Maka dari itu ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi semacam ini, self love, happy untuk diri sendiri. Kenapa seperti itu? Ini adalah hubungan yang toksik. Hubungan yang tarik ulur semacam ini adalah hubungan yang toksik. Kevin tekankan, ini adalah hubungan toksik. Di kartu signifikator kita saja, di kartu 8 pedang, ini mengindikasi bahwa hubungan ini gak sehat. Maka dari itu ketika dia lagi off sama kamu atau ulur sama kamu, lagi ngulur kamu nih sama kamu jangan pasang status yang sedih-sedih. Pasang status kamu yang happy.
makan-makan sama teman kamu, happy-happy sama keluarga kamu. Happy-happy. Jangan nunjukkan sisi kesedihan kamu, upload foto-foto yang ada caption sedih-sedih, kata-kata sedih atau lagu-lagu sedih. Wah, dia malah terlena, dia malah seneng. Yang ngerasa bahwa oke, dia sedih karena aku adalah penguasa cintanya, berarti kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Nah, dia berpikir seperti itu karena di sini kartunya adalah Emperor, dan dia memperhatikan loh. Ketika dia lagi ulur hubungan atau lagi off dengan sahabat kebahagiaan, dia memperhatikan kamu. Lihat nih tatapannya, si tampan vampir ini. Dia sedang menatap dan memperhatikan sesuatu, mengindikasi bahwa memang ketika dia lagi off sama sahabat kebahagiaan, terjadi sebuah permasalahan atau sesuatu hal, dia mantau kamu sih. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan ciptakan energi positif untuk diri sendiri agar sesuatu hal negatif itu tidak dia ambil ya. Karena ketika kamu ciptain energi positif, happy-happy, ya dia kesel sendiri sih. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu The Moon. Ini Kevin mau bilang, sahabat kebahagiaan, kamu itu terlalu pekok atau bagaimana sih? Nanti Kevin dikomplain nih. Aku nggak pekok, Kevin. Si pekok itu adalah seseorang yang terkadang pelin-pelan dalam cinta, selalu berubah-ubah dalam cinta. Kadang benci, kadang rindu. Antara benci dan rindu ini tidak bisa difikir secara logika ya, padahal sering disakiti. The Moon ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dari perasaan kamu yang terkadang berubah-ubah. Ketika berada di kondisi off sama dia, kalau dia lagi ulur hubungan ini, kamu tuh ada perasaan ingin menghilang dari dia. Kamu pengen istilahnya adalah melupakan diri dia. Tapi seiring waktu berjalan, udah 3 hari kemudian tiba-tiba kangen. Nah, ada apa dengan diri sahabat kebahagiaan? Apakah kamu terlalu besar mencintai diri dia sehingga kamu lupa untuk mencintai diri sendiri? Energi Moon itu adalah tentang sebuah ketakutan, ada sesuatu hal yang membuat kamu cemas dan takut jika dia meninggalkan kamu. Maka dari itu mungkin sahabat kebahagiaan bisa mencatat segala sesuatunya yang berkaitan dari diri dia ketika dia lagi ngulur hubungan kamu. Orang ini memang ketika kamu datang mendekat, dia menjauh. Ketika kamu menjauh, dia memang mendekat. Dan hal semacam itu perlu kita ingatkan ya terhadap diri kita sendiri, bahwa sesuatu hal yang sering tarik ulur, kita datengin, dia menjauh, kita menjauh, dia mendekat. Artinya memang ada sesuatu hal yang tidak beres dalam hubungan ini. Apakah hubungannya toksik ataukah hubungannya itu hanya terlalu gengsi? Dia itu memang terlalu gengsi kepada diri kamu, yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak masih berharap sesuatu hal pada diri dia. Karena kamu ngerasain dia itu sebenarnya cinta sama kamu, tapi gengsinya itu dari dia itu nggak bisa, istilahnya adalah diredakan ya gengsinya. Itu adalah ego dia. Dan sahabat kebahagiaan mencintai diri dia itu udah pakai emosional, udah pakai hati yang paling dalam nih. Moon itu kan simbol dari emosional ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of One. Oke, sahabat kebahagiaan. Page of One mengindikasi bahwa pada dasarnya orang ini masih punya gairah sama kamu ya, masih punya minat sama kamu. Karena mencintai sahabat kebahagiaan adalah sebuah tantangan yang luar biasa dalam hidupnya dia. Kalau tantangannya itu dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu hal dalam tantangan ini, ya dia bisa menyerah begitu saja. Karena orang ini mungkin kurang ada sebuah motivasi di dalam sebuah hubungan. Tapi Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan, pada dasarnya orang ini tuh masih ada rasa ketertarikan sama kamu. Tapi memang gengsi lah yang membuat seseorang itu tidak bisa mengekspresikan cinta dengan tulus. Oke, untuk energi yang selanjutnya dari sahabat kebahagiaan ada kartu Queen of Castle. Ini ada kartu King, ini ada kartu Queen ya. Mengindikasi sahabat kebahagiaan, kamu itu mungkin memang benar, kamu mungkin terlalu cinta sama diri dia, yang seakan-akan dia itu sering membayang-bayangi sesuatu kepada sahabat kebahagiaan. Kamu sering dapat bayang-bayang dari diri dia, termasuk ke bawah mimpi, tiba-tiba ingat dia, padahal kamu tahu ini nggak enak buat aku. Ini simbolnya ada seorang perempuan dan di belakangnya di sini ada bayangan laki-laki. Mengindikasi bahwa kamu sering mendapatkan bayang-bayang dari diri dia, padahal menyakitkan. Kenapa seperti itu? Karena kamu masih ada sebuah harapan. Balik lagi di kartu King of Cup. Knight of Cup. Kartu signifikator, kamu masih ada bayang-bayang harapan bahwa kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana dia? Apakah dia ada sebuah harapan yang sama kepada sahabat kebahagiaan atau tidak?
Oke, ternyata sama ya, kartunya adalah Ten of Pentacle. Ten of Pentacle ini dia sebenarnya itu ya pengen bahagia dan menua sama kamu, pengen ngejalin hubungan ini sama kamu sampai tua, sampai engkong-engkong, sampai nenek-nenek, sampai tua bersama. Tapi karena dia bukan tipe orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, masih ada gengsinya, masih ada egonya, sehingga hubungan kalian itu berat. Padahal sebenarnya kamu punya modal cinta, kamu punya ketulusan cinta, dia sebenarnya itu masih berharap cinta, punya ketertarikan juga sama sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kalian ini istilahnya adalah membuka diri ya, membuka diri untuk saling bisa mengerti satu sama lain, hubungan kalian tuh pasti tetap bisa berjalan. Tapi apakah kemungkinan ini bisa kalian lakukan atau tidak? Tapi kalau hubungan ini udah kelewatan toksik banget, ya lebih baik sahabat kebahagiaan ambil keputusannya sendiri ya. Kalau kamu nggak bisa ngambil keputusan di sini, kamu masih istilahnya adalah menyeh-menyeh ya di energi kartu The Moon di sini, ya sahabat kebahagiaan akan selalu terlena sama diri dia. Di sini tidak ada cara untuk melupakan diri dia loh. Tidak ada cara untuk melupakan diri dia. Karena kamu dengan dia tuh cintanya penuh dengan kesenangan, penuh dengan hal-hal yang memicu adrenalin di situ. Dan memori kamu bersama diri dia tuh panjang banget. Jadi tidak ada cara untuk melupakan diri dia. Lalu bagaimana Kevin, aku nggak bisa ngelupain dia. Bagaimana cara melupakan diri dia? Kevin tekankan ya, ingatkan lagi. Ingatan itu nggak bisa dilupakan. Memori itu nggak bisa dilupakan. Yang ada adalah justru kita semakin mengingat diri dia. Sama halnya seperti ini. Kalian pejamkan mata. Lalu Kevin beri perintah. Jangan bayangkan apel berwarna merah. Pasti di otak kalian muncul apel berwarna merah. Semakin kita menolak sesuatu, semakin kita mengingat sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, cobalah untuk bisa mengalihkan perhatian itu dengan cara self-love. Mencintai diri sendiri. Cari deh banyak sekali buku-buku tentang mencintai diri sendiri, self-improvement. Itu banyak banget. Agar sahabat kebahagiaan juga punya bekal dalam cinta. Tidak sebodoh itu dalam mengenal cinta, tapi kita harus bisa menjadi orang yang bisa menguasai cinta, bukan dikuasai oleh cinta. Kita adalah sang visionernya, kita adalah sang kreativitasnya dalam cinta, kita adalah yang menentukan cinta kita, yang menentukan kebahagiaan kita. Maka tentunya dalam menjalin hubungan apapun, kita selalu berpedoman adalah aku adalah penguasa cintanya, aku yang mengendalikan cinta itu sebagai bentuk kebaikan, kebersamaan, dan keberlimpahan. Karena ada kasih di dalamnya. Maka kamu yang mengendalikan itu, bukan dikendalikan oleh dia. Oke. Selanjutnya, energi selanjutnya ada kartu The Star. Oke, sahabat kebahagiaan, kamu punya harapan yang besar banget terhadap diri dia. Star itu adalah simbol dari harapan. Star itu adalah simbol dari tujuan. Kamu punya tujuan yang besar terhadap hubungan ini. Bahwa apapun yang kamu lakukan itu adalah ketulusan. Kamu menggunakan cinta emosional kamu. Namun terkadang cinta secara mental sahabat kebahagiaan tidak digunakan. Sehingga kamu terjebak dalam koneksi semacam ini. Artinya siapa yang cintanya paling besar? Kamu, sahabat kebahagiaan. Cintanya paling besar itu adalah kamu. Kedua kartu court card-nya di sini muncul ya di energinya sahabat kebahagiaan yang mengindikasi bahwa kamu memiliki cinta yang besar terhadap diri dia. Makanya di sini jika terjadi sebuah sesuatu hal putus atau apa, dia pengennya kamu tuh kayak ngemis cinta dan kamu nyesel sama dia. Ini adalah bentuk egonya. Lalu bagaimana dengan diri dia? Oke, ada kartu Page of Pentacle. Kartunya dia justru pangkatnya lebih rendah ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah Page, ini adalah Page. Kamu ini punya King dan kamu punya Queen. Yang Kevin pakai itu adalah minor ya. Walaupun di sini ada mayornya. Minor itu tentang diri sendiri, mayor itu tentang eksternal. Karena diri kamu itu paling besar energinya di sini. Sehingga sahabat kebahagiaan, cinta kamu yang tulus besar ini lebih baik kamu save untuk diri kamu sendiri dan kamu berikan kepada orang yang pantas. Karena di energi di sini dia tidak pantas untuk kamu cintai lagi. Seseorang yang sering tarik ulur dalam sebuah hubungan artinya kamu hanya dipertimbangkan saja, dan ketika dia berada di kondisi yang tidak baik-baik saja dia akan muncul ke kamu. Tapi ketika dia bahagia, dia egonya besar, dia bisa kemana-mana. Jadi ini hubungannya adalah kamu versus diri dia. Cinta kamu yang besar, kamu memiliki kebaikan cinta, lebih baik kamu save cinta kamu simpan cinta kamu, dan kamu berikan kepada orang yang pantas. Kalau belum ketemu orangnya, save cinta kamu untuk diri kamu sendiri dan simpan selamanya untuk diri kamu sendiri. Sehingga ketika kamu udah self love, udah menyimpan cinta kasih terhadap diri sendiri, maka yang mendekat itu adalah orang yang pantas. Lalu bagaimana nasibnya dia? Tak perlu cari tahu.
Kalau semakin kamu cari tahu tentang diri dia, artinya dia merasa bahwa kamu yang membutuhkan aku. Oke, ini adalah alur energi pembacaan kita kali ini, dan ada zodiak apa saja sih yang hadir dalam pembacaan kita. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir ya, kalian bisa ambil point of view-nya dari pembacanya Kevin. Yang pertama di sini ada kartu Page of Cup. Untuk energi kartu Page of Cup ini masuk ke energinya. Knight ya, astaga. Karena Kevin kartunya banyak ya, jadi terkadang tuh lupa harus ngapalin. Di sini adalah King of Cup, kartu terkuatnya ini adalah untuk zodiak berelemen air, terkuatnya adalah Scorpio. Lalu di sini ada Capricorn untuk kartu Two of Pentacle. Lalu di sini kita bertemu di kartu 8 pedang. Dia adalah Gemini. Selanjutnya kita bertemu di kartu King of Castle. Untuk energi kartu King of Castle di sini Kevin melihat elemen paling kuat itu adalah elemen api ya. Dan elemen apinya di sini peringkatnya itu justru ada di Sagittarius, menyusul Leo dan juga Aries. Lalu kita bertemu di energi kartu 8 krip. 8 krip ini masuk ke 7 ya. 7 krip ini masuk ke zodiaknya elemen tanah. Elemen tanahnya itu ada di Taurus. The Moon ini masuk ke energinya Pisces. Lalu di sini ada energinya Aries hadir ya, sahabat bagian. The Star ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Nine of Pentacle, masuk ke energinya Virgo. Ada Aries lagi hadir di sini. Ada kartu Page of Wand, ini masuk ke energinya Leo. Lalu di sini ada kartu Ten of Pentacle, ini masuk ke energinya Virgo. Dan ada kartu Page of Pentacle, ini masuk ke energinya Taurus. Beberapa zodiak itu adalah zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial namanya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Kita akan cek untuk inisial nama. Inisial yang pertama ada huruf V untuk Viera, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf R untuk Romeo. Oke, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf P untuk Papa. Lalu di sini ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf Y untuk Yama, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf W untuk Woman, ada huruf L untuk Luna, dan yang terakhir di sini ada huruf N untuk Nano. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan untuk pembacaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.